kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan kriteria. Yang kedua, harus berkaitan dengan materi. Dan yang ketiga, menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan kesesuaian dengan asesmen. Kegiatan penilaian pembelajaran berkaitan dengan aktivitas pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan sebagai hasil penilaian dan mengkomunikasikan hasil penilaian kepada orang tua. Kegiatan ini perlu dilakukan sesuai dengan yang pertama, persyaratan penilaian yang baik, yang kedua, menggunakan metode yang tepat. Nah, jadi inti dari pembelajaran segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri siswa secara implisit di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien menurut Arifin 2022 ialah yang pertama, memiliki kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang dimaksud dengan kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran di sini yaitu perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Lalu, perencanaan pembelajaran harus memiliki kesesuaian antara kurikulum yang berlaku dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran juga hendaknya tidak lagi mengandung sekian banyak alternatif yang dapat dipilih, akan tetapi sudah selesai dan mengandung langkah-langkah pasti secara sistematis. Lalu, perencanaan pembelajaran juga haruslah adaptif, artinya dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Perencanaan pembelajaran haruslah berfungsi dengan baik sebagai pedoman untuk guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas, bahwa perencanaan pembelajaran disusun dengan cara mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Lalu, perencanaan pembelajaran yang baik dapat menggambarkan apa yang akan terjadi sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, memiliki kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran yang meliputi yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, memilih pengalaman belajar sesuai tujuan pembelajaran, yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar, yang keempat, menentukan orang-orang yang terlibat, yang kelima, menyeleksi bahan dan alat yang hendak digunakan, yang keenam, menyiapkan fasilitas, yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Baik, yang selanjutnya kesiapan belajar. Sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, baiknya kita memperhatikan kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar erat kaitannya dengan kematangan, karena jika seseorang sudah memiliki kematangan, berarti orang tersebut sudah siap menerima pelajaran-pelajaran baru. Kemudian, kondisi siswa yang siap menerima pembelajaran baru harus dibarengi dengan pengetahuan siswa yang didapat dengan cara membaca dan mempelajari materi yang akan diajarkan oleh guru. Tentunya dalam mempelajari materi, siswa harus memiliki buku-buku penunjang. Kemudian, kesiapan belajar ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa telah memiliki kesiapan belajar, maka hasil belajar yang akan diperoleh akan lebih baik. Kemudian menurut Abdillah juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar siswa atau peserta didik. Di antaranya adalah pertama itu ada kondisi fisik atau kesehatan jasmani. Artinya siswa harus memelihara dan menjaga kesehatannya agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, kondisi mental. Dalam hal ini erat
kaitannya dengan rasa percaya diri yang dimiliki peserta didik untuk mengungkapkan pendapat dan percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga itu ada kondisi emosional, yaitu kemampuan siswa untuk mengatur emosinya apabila ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kemudian yang keempat itu ada motif atau tujuan, artinya siswa memiliki suatu kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir itu ada pengetahuan, yaitu berisi tentang pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya atau materi yang akan diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi memodifikasi proses pendidikan dan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, dengan meliputi minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Guru harus mempertimbangkan bahwasannya setiap siswa di kelas memiliki kebutuhan belajar yang beragam dan unik. Pembelajaran diferensiasi terdiri dari diferensiasi konten atau isi, proses dan produk pembelajaran. Hasil dari proses pembelajaran bisa disajikan dalam bentuk tulisan artikel, lagu, puisi, poster, dan sebagainya yang disesuaikan dengan materinya, sesuai kebutuhan siswa baik minat dan keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran, lalu yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang kita pilih. Yang pertama ada capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Capaian pembelajaran yang kita ambil adalah pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangunan, segi 3, segi 4, segi dan lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Nah, elemen pada pembelajaran matematika ini adalah geometri yang kita mengambil dari fase A. Dan di sini untuk tujuan pembelajarannya kita hanya menurunkan atau mengambil materi bangun ruang saja, yaitu balok dan kubus. Oleh karena itu, tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan media konkret, siswa dapat mengenali bangun ruang, balok, dan kubus dengan benar. Dan di sini itu, mengapa kita memilih pengamatan media konkret? Karena sejatinya pada fase A masih banyak sekali penggunaan media konkret dan bagaimana anak dapat melihat secara langsung bendanya seperti apa agar lebih terbayang oleh mereka. Lalu di sini siswa dapat mengenali bangun ruang, balok, dan kubus dengan benar. Hanya 2 bangun ruang saja, yaitu balok dan kubus. Selanjutnya, penjelasan mengenai asesmen dan langkah-langkah akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sekarang saya akan membahas kegiatan awalnya terlebih dahulu. Pada kegiatan awal, kelas dimulai dengan guru memberikan salam kepada peserta didik. Setelah itu, kelas dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu seorang peserta didik sesuai dengan gilirannya. Setelah itu, peserta didik dan gurunya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai jiwa nasionalisme bangsa. Setelah itu, guru menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan persiapan peserta didik, serta memberikan motivasi kepada peserta didik dengan ice breaking berupa tepuk semangat. Setelah itu, guru memberikan tanya jawab terkait materi yang sebelumnya telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan memberikan pertanyaan berupa masih ingatkah kalian yang telah kita pelajari dari materi sebelumnya? Nah, setelah itu, guru memberikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini dan menjelaskan apa saja yang akan dilakukan serta hasil akhir yang harus dicapai peserta didik itu apa saja. Setelah kegiatan awal dilanjutkan dengan yang kedua itu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, yang pertama-tama guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik berupa apakah ada yang tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu terdiri dari apa saja sih? Apakah terdapat bangun ruang di sekitar kita? Nah, setelah itu guru menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa itu bangun ruang serta apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang. Setelah itu, guru memberikan contoh bangun ruang balok dan kubus yang ada di sekitar terlebih dahulu kepada peserta didik, yaitu lemari termasuk ke dalam bangun ruang balok dan ruang kelas termasuk ke dalam bangun ruang kubus. Dilanjutkan dengan selain itu, guru juga membawa media yang terbuat dari kardus berupa bangun ruang kubus dan balok agar dapat lebih
kontekstual dalam pembelajarannya. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengamati contoh bangun ruang balok dan kubus, baik dari media kardus maupun contoh bangun ruang yang ada di sekitar peserta didik. Setelah itu dilanjutkan dengan peserta didik dibagi ke dalam kelompok belajar. Satu kelompok itu terdiri dari 3-4 orang. Setiap kelompok dibagikan LKPD untuk dapat dikerjakan dan dianalisis bersama dengan teman kelompoknya. Salah satu isi dari perintah di LKPD yaitu setiap kelompok harus membuat suatu poster yang berisikan gambar bangun ruang, balok, dan kubus. Setiap kelompok mencari informasi mengenai penyelesaian LKPD yang telah dibagikan. Setelah selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok mempresentasikan ke depan mengenai hasil dari pengerjaan yang telah mereka kerjakan. Pada saat presentasi ini, kelompok itu diacak siapa saja yang mau untuk maju ke depan. Yang mau maju ke depan dulu itu diberikan nilai plus. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, peserta didik mengerjakan asesmen individual atau tes sumatif untuk menguatkan pemahaman materi yang telah diajarkan. Setelah itu, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan pada hari itu. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan terkait dengan pembelajaran yang telah dilalui. Refleksi terdiri dari dua. Yang pertama ada refleksi untuk pendidik, dan yang kedua ada refleksi untuk peserta didik. Untuk refleksi pendidik itu, pendidik merefleksikan terhadap diri sendiri, apakah pembelajaran yang saya terapkan itu sudah berhasil atau belum, dan sudah tercapai atau belum. Setelah itu, pertanyaannya, apakah peserta didik kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? Apakah ada kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan akhirnya? Dan yang terakhir, apa langkah yang harus saya ambil untuk perbaikan? Apakah jika ada kesulitan itu, apakah ada perbaikan yang harus diambil atau tidak? Dan yang kedua ada refleksi untuk peserta didik. Refleksi untuk peserta didik itu yang pertama ada bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi gurunya menanyakan kepada peserta didik terkait dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ada apa saja materi yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir ada pembelajaran di bagian mana yang paling kalian sukai. Baik, asesmen dari pembelajaran kali ini ada 4 soal. Yang pertama, di sini ada perhatikan gambar di bawah ini. Benda pada gambar di atas yang termasuk bangun ruang balok adalah gambar titik-titik dan titik-titik. Nah, jawabannya bisa dicari pada gambar di atas. Bisa dicari yang bangun ruangnya balok. Ya, selanjutnya nomor 2, amatilah benda-benda di bawah ini. Di sini ada beberapa benda dan benda di samping yang termasuk bangun ruang berbentuk kubus adalah benda bernomor titik-titik dan titik-titik. Nah, bisa dicari di gambar di sana ada dikasih nomor dari nomor 1 sampai sekian. Benda yang berbentuk kubus ada pada nomor berapa dan nomor berapa. Yang selanjutnya nomor 3, aku adalah benda berwarna coklat yang biasa didapatkan dari warung dan digunakan untuk mengemas mie instan. Aku adalah bangun ruang bernama titik-titik. Nah, yang bangun ruang yang biasa dipakai mengemas mie instan itu adalah balok. Yang selanjutnya nomor 4, aku bisa dipakai untuk bermain ular tangga. Orang-orang menggunakan aku untuk panduan beberapa banyak langkah yang akan dijalankan. Aku merupakan bangun ruang titik-titik. Nah, biasanya yang biasa dipakai untuk bermain ular tangga yaitu berbentuk bangun ruang kubus. Nah, kemudian di sini ada rubrik penilaian. Yang pertama, skor 2 mendapatkan kriteria jika peserta didik menuliskan 2 jawaban-jawaban dengan benar. Skor 1 jika peserta didik menuliskan 1 jawaban dengan benar. Dan skor 0 jika peserta didik tidak menuliskan jawaban. Kemudian nomor 2, mendapatkan skor 2 jika peserta didik menuliskan 2 jawaban dengan benar dan mendapatkan skor 1 jika peserta didik menuliskan 1 jawaban dengan benar dan skor 0 jika peserta didik tidak menuliskan jawaban. Kemudian yang ketiga, skor 1
jika peserta didik menuliskan jawaban dengan benar. Kemudian, jika skor 0, peserta didik tidak menuliskan jawaban dengan salah dan tidak menuliskan jawaban. Kemudian, yang keempat, mendapatkan skor 1 jika peserta didik menuliskan jawaban dengan benar, dan mendapatkan skor 0 jika peserta didik menuliskan jawaban dengan salah atau tidak menuliskan jawaban. Nah, dalam perhitungan nilai skor maksimal adalah 6. Nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum, kemudian dikali 100.